makasih Bu. Perkenalkan, saya Manda. Saya ini petugas gizi di Puskesmas Marina Permai. Hari ini ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, begini Bu, saya datang ke sini cerita mau konseling atau konsultasi nih Ya. tentang anak saya Bu, yang berat badannya nih Bu, apa namanya, nggak naik-naik Nggak gitu naik. dan sering sakit kayak apalah Bu lah. Oh ya. Anak ibu namanya siapa? Kalau boleh tahu? Namanya Bu Adi Bu. Oh ya. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Umurnya Bu? 15 Oh, bulan. 15 bulan. Gimana riwayat waktu kehamilan saat melahirkannya seperti apa? Kemarin pas lahiran ini operasi sih Bu. Oh, ya. Gara-garanya lintang. Oh ya. Berat badannya waktu lahir? 3 3 kiloan. kilo. Bagus ya. Hmm. Tapi ini dari riwayatnya saya lihat berat badan menurut umur, berat badan menurut panjang badannya ini termasuk gizi buruk, Bu, yang sekarang. iya, Iya. Jadi apakah anak ini ada gangguan makan, susah makan, atau memang apa dia sering sakit penyakit infeksi sebelumnya? Oh iya Bu, dari sejak 4 bulan itu apa namanya, sering batuk pilek. Pilek. Kemudian kadang-kadang ada asmanya. Ada asma. Jadi sempat masuk ke rumah sakit kan dulunya itu. Jadi apa namanya, karena sering sakit-sakitan tuh hampir kayaknya setiap 1 bulan sekali lah adalah dia Ada sakit. sakit. Oh iya. Kemudian kondisi di dalam rumahnya seperti apa? Apakah ada anggota keluarga yang mungkin merokok atau seperti apa? Iya, Bapaknya ada merokok ya. Oke. Nah, kemudian saya mau bertanya, bagaimana pola makan anak ibu sehari-harinya seperti apa? Makannya sih Bu Berapa kali normal sehari? aja, 3 kali Bu. 3 kali sehari. Biasanya makan apa saja? Tapi dia tuh nggak suka sayur Bu. Nggak suka sayur. Jadi cuma makan nasi sama kayak nggak kayak nasi ya telur aja, atau nasi sama ayam aja, kayak itu aja. Oh, ya. Umur 15 bulan, bentuk makanannya seperti apa? Bu? Kadang-kadang kalau dia susah makan nasi itu Bu lah, aku bikinin kayak di blender kayak gitu Bu. Blender, Jadi kayak di blender disaring kayak gitu. Saya nggak Berapa susah. banyak biasanya? 1 piring atau 1 mangkok? 1 mangkok, tapi isi Habis sedang lah kayak gitu. Oh ya, Tidak tidak penuh. habis. Kalau habisnya itu paling separohnya. Separuh aja lah. Oke. Ya. Kemudian untuk makanan biasanya itu aja. Ada Bu, sama Variasinya, misalnya? sama kayak biskuit regal, kayak biskuit yang apa ya, banyak kayak gurih-gurih yang banyak penyedapnya. Oh, Nah ya. itu dia makan. Oke Bu lah. Nah, masalah yang saya lihat dari kendala yang saya lihat dari permasalahan anak ibu, salah satu penyebab yang terjadinya gizi buruk pada anak ibu di mana berat badannya kurang daripada umurnya ya Bu. Dibandingkan anak seumuran dia berat badannya sangat kurang ya. Nah, di sini saya melihat bahwa adanya pola makan yang kurang tepat lah. Mulai dari yang pertama bentuk makanan Bu. Jadi untuk anak usia 15 bulan itu seharusnya dia sudah bisa mengkonsumsi makanan rumah tangga kita sehari-hari. Contohnya seperti nasi. Nah, di sini saya lihat ibu masih memberikan makanan yang bentuknya halus di blender. Nah, kemudian juga untuk porsi makanannya itu masih kurang Bu. Untuk umur untuk umur 15 bulan ini seharusnya dia bisa makan sampai habis ya. Untuk porsi itu seharusnya dia bisa menghabiskan. Kemudian juga untuk variasi makanannya Bu. Iya. Jadi untuk saat ini karena berat badan anak ibu ini sangat kurang ya. Jadi untuk variasi makanannya itu disarankan itu yang tinggi energi, tinggi protein. Gitu. Apa itu Bu? Tinggi protein tuh Bu. Oh ya, jadi salah satu makanan tinggi energi, tinggi protein itu adalah makanan yang tujuannya untuk meningkatkan berat badan anak lebih cepat ya. Jadi dia dalam menu makanan itu sendiri ada 2 macam
sumber protein hewani. Nah, jadi dia tinggi protein, Bu. Jadi kalau misalnya makan, kalau bisa itu ada 2 macam proteinnya. Misalnya dari telur sama ikan, atau telur sama ayam, atau misalnya ya daging sama ikan misalnya. Jadi ada 2 macam, Bu ya. Jadi supaya ibu bisa dalam waktu dekat ini bisa mengejar lagi. Nah, kemudian selain pola makannya tadi juga kami menyarankan untuk mengkonsumsi F100, Bu, formula 100. Bu, Oh ya. Jadi F100 itu sendiri adalah minuman yang bisa dikonsumsi seperti susu, tapi dia tinggi kalori, Bu. Ya, dia ada yang dalam bentuk kemasan, yang praktis misalnya seperti ini, atau ada juga yang bisa dibuat sendiri. Jadi bisa, Bu. iya, dia dari susu, kemudian dari lemak juga minyak ya, kemudian juga ditambahkan gula. Nah, jadi kebetulan di sini ada yang saset yang itu, Bu lah. Nah, yang sudah jadi lah, iya, Bu, jadi ibu bisa, jadi ibu bisa di rumah mencampurkannya nanti, atau bisa juga kalau misalnya dibikin sendiri juga bisa. Kalau Jadi ini gimana bikinnya, Bu? ya bisa kalau yang Sudah saset. bikin mandiri saset bisa langsung aja ya, masukkan kemudian ditambahkan air, Bu lah. Airnya berapa, Bu? Berapa ini sekitar ya 2 gelas ini ya. Kalau yang untuk ini sekitar 250 atau 400 lah mililiter ya. Bisa dibuatkan, diaduk. Tapi dalam proses pembuatannya juga ibu harus memperhatikan kebersihan. Ya, benar, jangan harus dicuci sebelum kemudian peralatan yang dipakai juga harus bersih ya, Bu. Dicuci kering dan baru bisa digunakan. Ya, seperti itu. Jadi manfaat F100 ini sangat baik, Bu. Apa, Bu? Iya, sangat bisa membantu meningkatkan berat badan anak ibu. Nah, jadi ibu harus telaten memberikannya. Ibaratnya kalau sudah dibuat, harus bisa dihabiskan oleh anak ibu. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menghabiskan dalam waktu, bisa misalnya masih ada sisa, nanti bisa dikasihkan lagi secara bertahap. Ya, yang penting tercapai nanti kebutuhannya dalam sehari itu harus tercapai ya, Bu. Berapa, Bu, sehari berarti minumnya, Bu? Ya, sekitar 5 kali dalam sehari, Bu lah. Ya, pagi, bisa siang, kemudian sore, kemudian malam juga ya, bisa. Dan yang dipastikan adalah porsinya harus habis. Ini mahal loh, Bu. Iya, jadi pian selain mahal juga ini sangat bagus untuk meningkatkan berat badannya. Ada yang ibu tidak mengerti atau ibu ingin bertanya? Berarti, Bu, mau tanya lagi lah, Bu lah. Berarti F100 ini diminum sehari itu 5 kali lah. Ya. Berarti bikinnya nanti tinggal sama air aja. Iya, sama air seperti itu ya, Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Itu aja deh, Bu. Itu aja. Oke. Nah, untuk konseling ini, jadi saya akan memberi kesimpulannya, Bu. Nah, dari hasil ibu menceritakan riwayat anak ibu, di sini saya bisa menilai bahwa yang jadi kendala dari keadaan anak ibu di mana berat badannya sangat kurang atau gizinya buruk, ini salah satu penyebabnya adalah karena pola makannya yang tidak tepat, Bu. Mulai jadi pemilihan bahan makanan, tekstur makanannya juga ya, kemudian dari porsi makanannya yang masih kurang dan juga variasi makanannya. Jadi nanti ibu bisa mulai membenahi lagi, bisa melihat menu-menu makanan apa yang cocok untuk anak-anak ya, yang mana yang kira dia sukai atau misalnya yang dia tidak suka atau ada alergi atau apa itu dihindari ya, supaya tidak mempengaruhi kesehatannya. Kemudian keadaan rumah yang tadi ada anggota keluarga yang merokok, nanti bisa ibu berikan juga pengetahuan atau edukasi untuk bapaknya di rumah supaya tidak merokok di dalam rumah. Iya, supaya anak-anak di rumah tidak terkontaminasi asap rokok. Nah, mungkin itu salah satu penyebab penyakit infeksi yang terjadi pada anak tadi. Makanya sering sakit-sakitan. Iya. Sudah mengerti, Bu? Iya, Bu, makasih, Bu, sudah paham. Ada kendala atau apa yang ingin disampaikan? Kira-kira apa yang
jadi kendala di rumah misalnya. Ya itu paling bapaknya aja sih Bu. Ya, kalau pemilihan bahan makanan tadi ya Bu, Nah. iya tidak harus mahal. Oh, Yang apa namanya ada di sekitar kita aja, tapi asalkan porsinya tepat, kemudian bahan makanannya juga tepat, misalnya apa namanya tinggi protein tadi ya Bu, terutama untuk sayuran dan buah juga bisa diberikan. Berarti tempe tahu juga bisa Bu? Iya, sangat baik sekali ya. Oh, iya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap Ibu bisa balik lagi sekitar seminggu kemudian mungkin, nanti bisa kembali lagi ke sini. Nanti kita apa namanya periksa ulang, anaknya bisa ditimbang, kemudian saya ukur lagi apa namanya status gizinya untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan. Saya berharap Ibu nanti semangat ya, nanti di rumah nanti di rumah Ibu harus telaten, jadi harus mengejar lagi untuk kenaikan berat badan anaknya. Saya percaya Ibu pasti bisa, dan nanti mudah-mudahan kalau ada kunjungan ulang lagi nanti sudah ada perbaikan gizinya ya. Oke. Terima kasih banyak lah Bu lah. Terima kasih. Ya, Bu. Mari Bu Ya, lah. sama-sama.